Banyak orang yang masuk dalam daftar orang kaya di dunia, namun sebagian besar dari mereka banyak yang ternyata tidak pintar. Contohnya, Elizabeth Holmes. Sebelum tertangkap karena kasus penipuan pada Januari 2022, ia adalah seorang pengusaha biotek Amerika Serikat bernama Theranos. Ia selalu tampil di publik dengan memberikan citra jenius pada dirinya. Namun nyatanya tidak sejenius itu. Contoh lain adalah Barbara Corcoran. Semasa sekolah, ia bukan anak yang pintar, bahkan sering mendapatkan nilai rendah. Barbara diketahui mengidap disleksia, sehingga menghambat dirinya menerima materi pelajaran. Setelah lulus SMA, Barbara meminjam $1.000 kepada temannya untuk membuka bisnis real estate-nya yang saat ini masih beroperasi. Hingga saat ini, kekayaan bersih yang ia miliki sebesar $100 juta atau setara dengan 11,5 triliun rupiah. Ada lagi Mark Cuban, yang gagal mendapatkan gelar dari sekolah teknologi karena kedapatan menyontek di kelas. Alih-alih mendaftar di sekolah bisnis, ia memilih Universitas Indiana karena biaya yang terbatas. Setelah lulus dan berpindah-pindah kerja selama 3 kali, ia akhirnya menemukan potensi diri di bidang teknologi. Saat ini Mark telah mencapai kekayaan sebanyak $6 miliar atau setara dengan 92,7 triliun rupiah. Ini bukan suatu fenomena baru yang terjadi di kalangan konglomerat. Menurut Arvid Ali, seorang penasihat keuangan di Wall Street menyampaikan bahwa pengusaha melepaskan semua isi otaknya, egonya, dan harga dirinya untuk memperluas jaringan hingga mendapatkan hasil puncak yang mereka inginkan. Arvid Ali menyampaikan bahwa membangun bisnis yang bertahan lama tidak selalu membutuhkan strategi dan pemikiran jenius. Jika di bidang kuliner misalnya, yang perlu dilakukan oleh pemilik adalah memberikan kualitas makanan dan pelayanan yang baik dan konsisten. Sebuah usaha jika mampu melewati 5 tahun pertamanya, bisa dikatakan akan bertahan dalam kondisi apapun di tahun-tahun berikutnya. Bukan berarti menjadi orang pintar tidak bisa kaya. Namun banyak bukti yang menunjukkan bahwa banyak lulusan terbaik di universitas pun, ketika mereka mencoba untuk membuka bisnis, biasanya tidak berlangsung lama. Karena orang pintar tidak membuang egonya, tidak menghilangkan harga dirinya, dan merasa apa yang mereka lakukan sudah benar dan paling baik. Padahal untuk membuka suatu bisnis sangat perlu untuk menurunkan ego agar kita tahu apa yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki dalam bisnis kita. Di sekolah maupun universitas, pendidikan mempersiapkan siswanya untuk menjadi seorang pekerja yang disiplin dan taat aturan. Hal-hal inilah yang menghambat orang-orang jenius untuk berkembang dalam berpenghasilan. Mereka terjebak dalam aturan perusahaan, dan apabila tidak sesuai dengan keinginannya, hanya bisa mengajukan surat pengunduran diri. Di sisi lain, seorang pengusaha yang sebagian besar tidak pintar ini, ketika di lapangan menemukan suatu kejanggalan maupun kesulitan, mereka dapat dengan mudah menemui para ahli keuangan, ahli pemasaran, dan pakar hukum sangat dibutuhkan pebisnis. Mereka hanya bermodalkan beberapa lembar uang untuk membayar para ahli tersebut agar bisnisnya terus maju dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua pihak ini akan saling membutuhkan satu sama lain. Semua tergantung dalam pilihan hidup setiap orang. Jalan mana yang akan dipilih untuk menghabiskan waktu dalam hidupnya.